Tetapi kenapa di dalam Yohanes 8:24, 29 mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Karena aku selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku. Terus yang teriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu siapa? Nah, seketika itu Bang Ampi menuntut. Al-Quran hanya mengatakan, wa ma qataluhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan dia diserupakan. Bro, Bang Ampi, Al-Quran itu kitab suci, bukan menceritakan tentang sejarah orang yang diserupakan itu. Al-Quran mengatakan bahwa dia tidak disalibkan. Siapa orang yang diserupakan itu? Kita bisa melihat di kitabnya Musa, di Ulangan 27 nomor 25. Seandainya Al-Quran menceritakan detail tentang siapa yang diserupakan, maka hari ini juga tidak ada Kristen. Kristen tidak ada, bubar Kristen semua, karena kuburnya pasti ada. Insen Chanel O2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sih, apa kata Bang Loading ini? Kalau Al-Quran menceritakan siapa yang disalibkan itu, ya pasti Kristen bubar, tidak ada Kristen lagi hari ini. Terus, siapakah yang disalibkan itu? Apakah Yesus atau Nabi Isa? Langsung, kita lanjutkan. Let's go! Al-Quran tidak pernah menolak penyaliban, karena penyaliban itu sudah ada di zaman dulu ketika orang berbuat hukuman mati. Tetapi yang Al-Quran menolak, oknum yang disalib itu. Makanya Al-Quran datang, wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Bahwa dia tidak disalib dan dia tidak dibunuh. Karena kenapa? Karena dia ini adalah anak yang dikasih karuniai oleh Allah Bapa yang di sorga. Begitu. Bagaimana Allah Bapa mengasihani anaknya, tetapi Allah Bapa mengutuk anaknya. Jadi Al-Quran sama sekali tidak menolak penyaliban. Tetapi oknum yang disalib itu bukanlah Isa Al-Masih atau Yesus. Nah, muncul pertanyaan Bang Ampi. Apakah Yesus dengan Nabi Isa sama? Isa Al-Masih bahasa Arab, Joshua Hamasya bahasa Ibrani, Yesus Kristus bahasa Yunani. Tapi sayang dibalik sayang, sayang seribu sayang. Kalau kita mau kaji di dalam Bible, ternyata ada dua Yesus, dan itu bisa saya buktikan malam ini. Begitu. Yesus yang diselamatkan oleh Sang Elohim, Sang Allah Bapa di sorga, dan Yesus yang dikutuk di kayu salib. Dalilnya mana, Loading? Ketika Yesus dikutuk di kayu salib, Yesus teriak, Eli Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Yesus dalam Yohanes 8:29 mengatakan apa? Bapa yang mengutus aku, dia tidak akan pernah meninggalkan aku sedikit pun. Karena aku selalu berbuat apa yang dikehendak oleh Bapakku. Dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Apa doanya? Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu, melainkan kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Ingat, Ibrani 5 nomor 7 sudah ada penekanan di situ. Maka karena kesolehannya maka doanya telah diterima. Loading, terus siapa oknum yang tersalib itu? Baca Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Orang yang menerima, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Pertanyaannya yang mudah. Mudah atau tidak? Bapa merubah Yudas menjadi Yesus, Yesus menjadi Yudas. Sehingga Al-Quran datang mengatakan wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalibkan, melainkan dia diserupakan. Siapakah orang yang diserupakan itu? Baca Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang bersalah. Bahkan di Amsal mengatakan apa? Orang fasik, orang pengkhianat, pengganti orang jujur. Kita tahu Yesus jujur. Yang pengkhianat kita tahu adalah Yudas. Mudah tidak Bapa mengganti? Mudah tidak? Bahkan dari ayat-ayat waktu penyaliban, ayat-ayat waktu penangkapan, bertentangan satu sama lain. Tetapi kalian mengatakan bahwa murid-murid menulis kitab itu, mereka dihembuskan oleh Roh Kudus. Kalau betul-betul mereka dihembuskan oleh Roh Kudus, berarti tidak bertentangan satu sama lain. Contoh, kira-kira jam 12 dia disalibkan. Ayat 1 mengatakan begitu. Di ayat lain mengatakan yang ayat lain mengatakan jam 9 pagi dia disalibkan.
Tetapi ayat lain mengatakan jam 12 siang dia masih di hadapan Pilatus. Oke, sudah Bang Lodi. Sudah Bang Lodi. Coba. Sudah. Silakan jelaskan, silakan. Oke. Terima kasih tentang penjelasan yang sangat super. Saya katakan Anda super. Tapi Anda Super, berarti membawa bisa jadi pendeta saya. dengar. Bisa Iya, Fortuner pasti ada. bisa jadi Boleh ada pendeta. Fortuner. Oh, boleh. Iya. Tapi Boleh, pendetanya teman-teman. nanti mengajar saja buat anak-anak ini yang di kolom debat. Begini Pak Bang Loding, Abang berbicara tentang Yesus yang disalib. Dan dia mengatakan bahwa Eli, Eli lama sabatani. Ya Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah Yesus palsu. Saya mau katakan buat kau bahwa di situ Yesus mengutip Mazmur Daud tentang Eli, Eli lama itu. Dia mau mengatakan bahwa orang Israel, kamu menyalibkan saya, kamu lihat di kitabmu itu tertulis tentang saya. Begitu Lodi. Dan kau berbicara tentang seorang yang diganti, orang yang terkutuk yang diganti. Saya mau katakan kau begini Lodi, makanya kau harus baca ayat Alkitab Injil itu secara tuntas. Kenapa orang yang diganti itu, orang yang tidak disalib itu adalah Yesus yang namanya Barabas. Itu yang tidak disalib, yang itu yang sekarang ditulis di dalam Al-Quran. Itu, Yesus yang tidak disalib, yaitu Yesus Barabas. Itulah seorang penjahat itu. Begitu, Lodi. Mari kita baca ayatnya. Karena mereka sudah berkumpul di situ, Pilatus berkata kepada mereka, siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus disebut Kristus. Lalu mereka berkata, salibkanlah Yesus yang disebut Kristus itu. Jadi si penjahat itu yang namanya yang tidak disalibkan itu adalah Yesus Barabas. Itu yang ditulis di dalam Al-Quran, tidak disalib. Wa makotaluhu wa masolabuhu, itu yang tidak disalib. Begitu, Lodi. Dan Sudah? Al-Quran mencatat itu, tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa siapa sih yang diganti itu. Dikatakan di sana ada yang diganti. Siapa yang ganti? Kalau Al-Quran bisa membuktikannya, malam ini saya syahadat. Kalau bisa buktikan dalam Al-Quran, malam ini saya syahadat. Siapa yang disalibkan atau yang digantikan itu? Karena kitab suci itu kalau bernarasi sesuatu, dia harus membuktikan siapa yang digantikan itu. Begitu. Jangan cuma bilang dia tidak disalib macam begini narasi. Contohnya begini. Saya melihat seseorang dibunuh. Namanya Yosefus. Saya sudah melihat itu Yosefus yang dibunuh. Datanglah si Malik bilang, itu bukan Yosefus yang dibunuh, tapi itu orang lain. Namanya siapa? Dia tidak tahu di situ siapa namanya. Siapa yang dipercaya? Saya menyebut Yosefus sudah dibunuh. Dia bilang tidak, Yosefus tidak dibunuh, digantikan. Oleh siapa digantikan? Coba buktikan dalam Al-Quran. Siapa yang menggantikan Isa ini? Coba, kau buktikan dulu. Kalau kau bisa buktikan, saya syahadat. Buktikan dalam Al-Quran. Sudah. Oke, sudah. Oke, ya. Begini Bang Ampi ya, jangan mengatakan kalau kau bisa buktikan nanti saya syahadat. Masuk Islam itu minimal masuk akal dulu. Nanti kalau tidak masuk akal tiba-tiba masuk Islam dibilang Nabi Muhammad, Begini, Jibril dan Lodi. Allah adalah satu hakikat lagi. Begini, Sabar dulu. Nah ini kalau saya bicara ini dia kejang-kejang ini. Sudah saya tidak mau sudah. Saya bicara dia selalu kejang-kejang ini. Iya sabar dulu Orang masuk Islam itu mesti masuk akal dulu. Nanti tiba-tiba masuk Islam dia menemukan. Izin, Ya, Pak Ampi. masuk Bapak. Izin. Ini kan waktunya anak loading. Jadi apapun yang anak loading bicarakan, jangan abang motong dulu, biarkan saja nanti abang selesai abang loading kasih selesai baru abang Ampi mulai kanter, oke? Biar kelihatan indah, oke? Maafkan Oke, aku, lanjut. maafkan aku. Siap, lanjut. Nanti lebaran. Oke, Oke, Bang Ampi. Oke, sudah Oke, nanti siap. lebaran. Oke. Oke, Bang Ampi. Jadi Gas. begini Bang Ampi ya. Iya, yang pertama tadi Bang Ampi mengatakan bahwa di waktu dia disalibkan di kayu salib, Eli Eli lama sabaktani.
Alaku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bang Ampi mengatakan itu dia mengutip di Mazmur. Bang Ampi sendiri mengatakan dia mengutip, Bang Ampi merujuk dia mengutip kepada Mazmur. Bang Ampi, kalau kita mau baca di dalam Lukas 24:44 bunyinya seperti ini. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah, coba kita cek di kitab Mazmur, ada atau tidak? Begitu kita cek di kitab Mazmur, ternyata ada. Bunyinya apa di dalam Mazmur 118 nomor 17? Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajari aku dengan keras tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Jederkon. Kalau kita mau, ya. Kalau kita mau. Tetapi ingat baik-baik Bang Ampi, yang saya permasalahkan tadi. Yesus mengatakan apa? Eli Eli lama sabaktani, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi kenapa di dalam Yohanes 8:24, 29 mengatakan Bapa yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Karena aku selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku. Terus yang teriak, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu siapa? Nah, seketika itu Bang Ampi menuntut. Al-Quran hanya mengatakan wa ma qataluhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan dia diserupakan. Bro, Bang Ampi, Al-Quran itu kitab suci, bukan menceritakan tentang sejarah orang yang diserupakan itu. Al-Quran mengatakan bahwa dia tidak disalibkan. Siapa orang yang diserupakan itu? Kita bisa melihat di kitabnya Musa, di Ulangan 27 nomor 25. Seandainya Al-Quran menceritakan detail tentang siapa yang diserupakan, maka hari ini juga tidak ada Kristen. Kristen tidak ada, bubar Kristen semua, karena kuburnya pasti ada. Bahwa betul Tuhan, bahwa Isa tidak mati kalau diceritakan. Dan yang kedua, ketika Al-Quran menceritakan, oh dia ini yang diserupakan, ini orangnya ini. Bagaimana dengan keturunannya sampai sekarang? Bagaimana dengan keturunannya sampai sekarang? Terus siapa orang yang disalibkan itu? Silakan Anda buka kitab Musa. Kenapa Anda tidak mau lari ke kitab Musa? Ada apa sebenarnya? Di Ulangan 21, di Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Kenapa Anda tidak lari ke sana? Kenapa Anda tidak lari? Bukankah di dalam Bibel Anda mengatakan ada nubuatan, ada penggenapan? Coba. Silakan Anda buka. Nah, silakan Anda tanggapi. Oke, silakan Anda tanggapi di Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Silakan Anda tanggapi itu. Silakan. Oke, kita berbicara tentang nubuat. Yesus mengatakan seluruh kitab di dalam Perjanjian Lama itu mencatat tentang dia. Yang pertama tadi saya bawa Mazmur 22 tadi. Mazmur 22 ayat 1. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ Yesus mau memberi isyarat kepada orang Yahudi bahwa kamu harus membaca kembali kitabmu karena itu tertulis tentang aku. Saya ada teriak Eli lama ini. Begitu, Bang Loding. Terus yang kedua, saya bawa kitab Yesaya 53 ayat 55, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia diremukkan, padahal bukan kejahatan kita, bukan kejahatan dia, tetapi kejahatan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Makanya Yesus bilang dalam ayat lain di Perjanjian Baru, inilah tubuh dan darahku yang dipersembahkan bagimu demi pengampunan dosa. Itu nubuat. Begitu Bang Loding. Jadi, saya mau katakan begini, kenapa tadi Anda tidak selalu kalian berdalil bahwa Al-Quran itu bukan kitab biografi atau kitab catatan tentang ini, tetapi dia mencatat sesuatu hal yang penting. Sudah jelas ya?
para sahabat semuanya, bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang yang diserupakan. Terpulang kepada saudara kita, umat Kristen, kepercayaannya. Kita akhiri dulu ya sobat semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat satu Tuhan. Bye. Insen Chanel 02.